Biarpun kita di rumah, kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Karena kita mempunyai Tuhan yang kuat. Dialah kekuatan kita, dialah kemuliaan kita, dan dialah segalanya. Mari dengan segenap hati, dengan semangat kita memuji Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Sekali lagi adik-adik ya, kita naikkan pujian. Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Mari adik-adik, sekarang kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan setia dan Tuhan senantiasa memelihara kami. Hari ini Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan tolong supaya kami dapat kembali merenungkan betapa besarnya pengorbanan dan kasih Tuhan untuk kami. Tuhan sudah mati dan Tuhan bangkit buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah Paskah Sekolah Minggu pada hari ini. Amin. I have examined this man, and he is innocent, Pilate argued. I will have him whipped, but then I will release him. A great roar rose from the crowd. Crucify him! Crucify him! Release Barabbas to us! The crowd shouted louder and louder. It was the custom to release a prisoner during the Passover season. The crowd was demanding that a terrible criminal be set free and that innocent Jesus be put to death. Pilate was the governor, but he was afraid of the people, and at last he let them have their way. Pilate knew Jesus was not guilty of any crime, but he turned him over to the mob, and he let Barabbas out of prison. Thousands of people lined both sides of the road as Jesus struggled along. He staggered under the weight of his cross. Most people shouted and jeered at Jesus. His friends and followers wept. Finally, Jesus fell down. He had no strength left after being beaten by the soldiers. The soldiers grabbed a strong-looking man who was standing nearby. Simon, a traveler from the town of Cyrene, was forced to carry Jesus' cross. They reached the place called Calvary, the place where criminals were crucified. The soldiers pushed Jesus roughly down on the cross. They pounded long iron spikes through his wrists and his feet.
Then they lifted the cross and dropped the bottom of it in a hole in the ground so it would stand upright. The pain was terrible. Crucifixion was the most painful and cruel way to put someone to death. But Jesus prayed, "Father, forgive these people. They don't know what they're doing." The crowd watched as leaders made fun of Jesus. "He saved other people, but he can't save himself," they jeered. The soldiers made fun of Jesus too. They made a sign and nailed it above his head. "This is the King of the Jews," it declared. 2 thieves were crucified along with Jesus. One of the men mocked him. "So you're the Messiah? Prove it by saving yourself and us too." The other thief responded, "We deserve to die," he protested. "But this man has done nothing wrong." He turned to Jesus and said, "Remember me when you come into your kingdom." And Jesus promised that he would. At noon, the light from the sun completely disappeared. The darkness lasted until 3 o'clock when Jesus cried, "Father, I entrust my spirit into your hands." And then he died. The earth shook. The curtain in the temple was torn into 2 from top to bottom. Only God or his angels could have ripped the thick curtain. A good man named Joseph went to Pilate and asked for Jesus' body. Joseph put Jesus' body in a new tomb, one that had been carved out of a rock, the very tomb that Joseph had made for himself. A big stone was rolled in place to seal the tomb. It was very late Friday afternoon. All was quiet. Everyone knew something powerful had just happened. Siapa yang akan menggulingkan batu itu untuk kita? Iya, siapa ya? Tetapi sesampainya di kuburan itu, mereka mendapati batu kuburan itu sudah terguling. Dan tiba-tiba seorang malaikat Tuhan berbicara kepada mereka dan mereka sangat terkejut. "Jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Sekarang pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya itu bahwa ia akan pergi mendahului mereka ke Galilea. Ayo kita memberitahukan kepada murid-muridnya. Ayo, bangun cepat, mari." Lalu mereka pergi dan menyampaikan semua pesan itu kepada murid-murid Yesus. Ketika hari sudah malam, hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pada waktu itu, datanglah Yesus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kalian semua. Mengapa kamu terkejut? Dan mengapa kamu takut? Lihatlah tanganku, dan lihatlah kakiku. Aku sendirilah ini. Karena telah digenapi yang tertulis demikian, bahwa Mesias harus menderita, dan harus bangkit pada hari yang ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikian Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sampai ia naik ke surga dan memberikan amanat agung untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ya adik-adik, kita sama-sama telah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Ya, Yesus itu sahabat kita adik-adik ya, yang mau mati untuk Lause dan juga adik-adik. Mari kita angkat satu pujian, Yesus sahabatku, dia telah mati untukku.
adik-adik, kita bersama-sama menaikkan pujian. replay yang begitu singkat adik-adik ya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ajar kami agar kami dapat merenungkan setiap firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami, bimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Luar biasa. Nah, jumpa lagi bersama dengan kita. Ada Miss Bible dan juga Loseselo. Nah, Miss Bible, kok sukacita sekali sih hari ini? Ada apa? Karena hari ini Kristus sudah bangkit. Jadi adik-adik, kebangkitan Kristus harusnya menjadi sukacita bagi setiap kita. Betul sekali. Kenapa Miss Bible? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, memberikan kita pengharapan yang besar. Jadi tidak ada alasan untuk kita sedih lagi, murung lagi, tapi kita harus bersuka cita. Nah, Miss Bible, tadi kita kan sudah nonton role play tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kubur Tuhan Yesus kosong. Nah, hari ini adik-adik Loseselo mau ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tanyakan kepada Miss Bible, apa makna dari kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, adik-adik yang di rumah ingin tahu cerita atau ingin mendengarkan firman Tuhan? Mau dong. Mau dong, semuanya ingin mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Miss Bible 24 ayat 46 sampai 49. Oke,
Bella juga buka. Ayo adik-adik, Ya. ayo. Cepat. Lukas 24 ayat 46 Oke. sampai dengan 49. Oh, oke. Nah, Lososelo sudah dapat. Adik-adik kan di rumah sudah dapat belum? Sudah? Sudah. Oke. Iya. Nah, Miss Bible sudah dapat nih, Miss Bible. Tolong Lososelo bacakan. Oke, adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya, perhatikan Lososelo akan bacakan untuk kita semua. Ayat 46, katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias itu harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah kita baca. Nah, sekarang pasti adik-adik pengen tahu dan mau mengerti apa sih maksud dari firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Yuk kita tanyakan kepada Miss Bible. Miss Bible, tolong dong kepada setiap kita dan adik-adik yang ada di rumah untuk memahami firman Tuhan ini. Firman Tuhan sudah jelas mencatat di dalam Lukas 24 ayat yang ke-46 bahwa ada tertulis. Ya, berarti ini cerita yang sudah pernah disampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu bahwa anak Allah Mesias itu akan datang ke dalam dunia. Dia akan mengalami penderitaan, Lose. Mengalami penderitaan? Iya. Wah, penderitaan itu yang seperti yang dialami Yesus itu, yang di tangannya dipaku, disiksa, diludahin, itu penderitaan ya, Miss Bible? Iya. Bukan hanya penderitaan secara fisik, Lose, tetapi penderitaan secara mental. Tuhan Yesus yang tidak bersalah difitnah bahwa dia bersalah, dan dia diserahkan kepada Pilatus. Dan akhirnya Tuhan Yesus dihukum. Bukan hanya diserahkan, tapi Tuhan Yesus pun diludahi. Tuhan Yesus juga dicambuk dan benar-benar mengalami penderitaan. Dan puncak dari penderitaan Tuhan Yesus itu ketika dia disalib. Nah, Miss Bible, sebentar dulu Miss Bible. Kenapa Tuhan Yesus harus disalib, Miss Bible? Karena itulah jalan satu-satunya. Satu-satunya? Iya, jalan satu-satunya untuk memberikan penebusan, membayar akan hutang dosa kita atas murka Allah. Miss Bible, murka Allah itu apa sih, Miss Bible? Iya, seperti ya contoh aja loh, kalau di rumah itu kalau kita buat salah, papa sudah bilang, mama sudah bilang jangan coret-coret dinding. Ini ada kertas, tapi kita masih asik coret-coret dinding. 1 kali, 2 kali, 3 kali, papa mama ingati, ternyata kita masih tetap lakukan. Papa marah lah. Atau ketika kalian berbohong, kalian pecahkan gelas, pling. Papa tanya siapa yang pecahkan gelas, nggak tahu. Bukan saya. Dedek ditanya, koko. Papa mama marah. Oh, jadi murka itu berarti kemarahan yang besar ya, Miss Bible? Iya. Wah. Tuhan karena manusia sudah bersalah, memang mereka harus masuk di dalam penghukuman yang kekal, kematian yang. Jadi Miss Bible, nih Lososelo mau tegaskan dulu nih, Miss Bible. Berarti kalau murka Allah itu berarti kemarahan Allah yang sangat besar sehingga dia mau menghukum kita dong, Miss Bible. Iya. Nah, penghukumannya itu adalah Api neraka. api neraka. Kematian yang kekal ya, Miss Bible. Iya. Ya? Wah. Tapi Tuhan sudah menunjukkan akan
akan kasih-Nya yang besar, satu-satunya, bukan salah satu ya, satu-satunya jalan untuk penebusan atas murka Allah, kematian Yesus di atas kayu salib. Wah, jadi kalau Tuhan Yesus sudah disalib, kita tidak lagi mendapatkan penghukuman yang kekal atau murka Allah itu ya, Miss Bible? Tidak, justru yang ada adalah pengampunan. Pengampunan. Iya, ya seperti Alkitab katakan bahwa di dalam kematian Yesus ada pengampunan dan ada pertobatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Luar biasa kan Tuhan? Biasa. Nah, inilah makna arti kebangkitan Tuhan Yesus, loh, pengharapan yang besar bahwa kita mendapatkan kehidupan yang kekal, pengampunan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, jadi adik-adik, kita sudah mendapatkan pengharapan. Pengharapan itu karena kita sudah diampuni dosa-dosanya dan kemudian kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Betul sekali. Jadi itu namanya pengharapan ya, Miss Bible ya. Iya. Jadi pengharapan kita bukan hanya menikmati surga suatu saat nanti, tetapi pengharapan itu juga bisa kita nikmati dalam dunia ini. Walaupun di dalam penderitaan yang kita alami, kesulitan, kesusahan apapun, misalnya saya dimusuhi teman saya, jangan takut, Tuhan pasti tolong. Bisa kalian tinggal mendoakan teman kalian itu, biar Tuhan yang ubahkan hati mereka. Mereka pasti bisa berteman lagi kok. Oh, iya, itulah pengharapan. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Ketika masa-masa ini adik-adik takut, aku mau keluar Mami, kenapa enggak? Aku sudah bosan di rumah, aku mau keluar. Tapi ketika Mami berdoa untuk kalian, yuk tenang ya, ini badai pasti bisa berlalu. Nikmati saja di rumah bersama dengan Mami, Papi. Wah, bermain bersama itu adalah pengharapan juga di dalam Tuhan. Bahwa kehadiran Papa Mama membawakan sukacita seperti Yesus hadir dalam kehidupan kita. Gitu ya, Miss Bible. Iya. Nah, Miss Bible, karena kita anak-anak yang percaya Tuhan sudah diselamatkan, sudah mendapatkan pengharapan akan kehidupan yang kekal, Miss Bible, maka apa sih yang harus kita lakukan, Miss Bible, setelah hidup kita sudah diselamatkan? Nah, adik-adik, yang harus kita lakukan itu adalah bahwa Tuhan Yesus itu bukan untuk kita saja nih, Rose. Maksudnya bukan untuk kita saja, apa tuh Miss Bible? Bukan saja kita menikmati anugerah keselamatan, pengharapan itu di dalam Kristus untuk diri saya sendiri, tetapi kita juga harus keluar menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa Kristus juga mati, bangkit untuk setiap kita, bahwa Dia memberikan pengampunan itu kepada semua orang. Nah, firman-Nya mengatakan, engkau yang sudah menjadi saksiku, pergilah, beritakanlah hal ini juga kepada mereka semua. Betul kan? Iya, tadi yang seperti kita baca adik-adik. Iya. Jadi Tuhan mau supaya adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, kita harus pergi memberitakan tentang Yesus Kristus yang sudah memberikan pengharapan itu kepada kita. Dengan cara bagaimana? Kita boleh memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Terus kita juga bisa berbagi pada masa-masa seperti ini, Lose. Misalnya, Miss Bible ada lihat tuh, ada satu Lose di rumah saja, tapi dia buat itu loh, masker muka. Oh iya? Iya. Dia mau bagi kepada siapa? Kepada suster-suster yang ada di rumah sakit. Itu namanya berbagi kasih, menyatakan Kristus di tengah kehidupan mereka. Nah, adik-adik mungkin juga bisa bersama mama masak, nanti Terus? buat nasi bungkus, dititipkan di jalan-jalan yang ada kedainya, atau disalurkan melalui gereja GKI Makassar. Gitu ya, iya Miss Bible dong. ya. Wah. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk menyatakan tentang Kristus di dalam kehidupan kita dengan cara apa? Peduli dan berbagi kasih kepada orang-orang di Iya. sekitar kita. Karena Yesus memberikan pengharapan untuk saya
yang hari ini mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kalian? Angkat tangan. Oke, siapa yang hari ini mau berkata kepada Tuhan Yesus, saya mau menjadi anak-anak yang menyaksikan kasih Kristus kepada orang lain? Angkat tangan. Nah, siapa yang hari ini berkata, saya tidak takut lagi karena saya punya pengharapan di dalam Yesus? Angkat tangan. Oke, kita mau berdoa ya. Kita berdoa sama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Kristus sudah bangkit bagi kami, memberikan pengharapan, sukacita. Sungguh kami mau percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Anak-anakmu yang sudah mengangkat tangan, yang mengambil komitmen, saya mempercayai kepada Yesus. Tuhan meteraikanlah janji iman mereka di hadapan Tuhan, bahwa mereka sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Dan mereka yang hari ini berjanji di hadapan Tuhan bahwa mereka mau juga menjadi saksi Kristus yang dipakai oleh Allah, memberitakan tentang kerajaan surga itu yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga yang memberikan keberanian menceritakan kasih Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan pengharapan, kepada keluarga-keluarga yang belum percaya. Dan Tuhan Yesus jugalah yang memampukan mereka melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa bagi mereka yang sudah angkat tangan, bahwa mereka tidak takut lagi, tidak khawatir lagi, karena Kristus sudah membuktikan Dia mengalahkan alam maut dan Dia bangkit memberikan pengharapan. Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam kehidupan mereka, bahwa ada hari esok yang lebih baik lagi, karena Kristus sudah bangkit bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita meresponi firman Tuhan dengan bersama-sama menaikkan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Dan kita juga akan memberikan persembahan adik-adik ya. Adik-adik akan kumpul persembahan. Kalau kita sudah bisa datang ke gereja, kita bawa persembahan kita. Mari adik-adik kita dengan semangat kita naikkan pujian, ku menang, ku menang, ku menang. Dengan sukacita kita angkat pujian ini, karena Yesus sudah bangkit. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia bangkit. Oh, kudus Tuhan. Sekali lagi dengan semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Oh, kudus Tuhan. Kita akan berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh merayakan Paskah walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah dengan kami merayakan Paskah di rumah, kami tetap sukacita, punya kemenangan kalau Tuhan bangkit untuk kami semua. Kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan, pakai persembahan ini untuk pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, kita akan mendengarkan, menyaksikan siapakah pemenang dari Lomba Keranjang Paskah. Iya, nantikan adik-adik.
Wah, Loseselo hasil karya anak-anak dalam membuat keranjang telur begitu luar biasa ya. Iya, dan ternyata loh Jenny, hasil karya dari adik-adik itu bagus-bagus. Wah, pasti juri pada bingung dan pusing. Siapa ya jadi juaranya? Betul. Dan Lose Jenny sangat surprise sekali bahwa walaupun mereka di rumah, mereka bisa memaknai dan merayakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dengan membuat keranjang telur. Iya. Nah, hari ini Lose Jenny kita kayaknya mau memberitahukan atau mengumumkan siapa yang akan jadi pemenang. Oke. Nah, di dalam menilai hasil karya mereka, maka 3 tim juri sudah menentukan di dalam 3 kategori juara, yaitu juara kelas besar, juara kelas tengah, dan juara kelas kecil. Dan saat ini kita akan melihat pengumuman kelas besar. Dan sekarang kita akan menyaksikan pemenang untuk kategori kelas kecil. Dan inilah pemenang dari kategori kelas kecil. Halo Jenny, untuk kategori kelas tengah. Siapakah pemenangnya? Pemenangnya adalah ini dia. Wah, kita sungguh bersyukur sekali Loseselo. Iya, hari ini luar biasa. Iya, kita sama-sama bisa bersukacita. Kita boleh memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan satu lagi, apa itu Miss Bebel? Kita boleh melihat juara yang membuat keranjang telur. Selamat buat adik-adik yang sudah menjadi pemenang. Jadi payah kalian tidak sia-sia dan ada apresiasi untuk kalian. Nah, Miss Bible, tanpa terasa kita juga mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan. Miss Bible masih rindu sama mereka. Miss Bible masih rindu. Berarti minggu depan kita undang Miss Bible lagi. Miss Bible datang lagi. Emang diundang? Diundang. Oh, baiklah. Kan Miss Bible suka keliling-keliling ke gereja-gereja kan? Iya sih. Jadi kita Cuma nggak bisa naik pesawat lagi, Miss. Iya. Cuma ada di Makassar aja. ya sudah, apa-apa ya. tinggal Miss aja di Makassar ya. Iya, di GKI Makassar deh. Oke. Miss Bible di GKI Makassar. Siap. Jadi minggu depan jangan lupa adik-adik tetap beribadah kepada Tuhan dan kita akan menyaksikan bersama-sama lagi Miss Bible akan hadir bersama-sama dengan kita. Oke. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kebangkitan Tuhan Yesus, ibadah Paskah. Nah, adik-adik di rumah kita mau bersama-sama menaikkan pujian Bapa terima kasih. Nanti Loseselo yang akan tutup di dalam doa. Karena kami sebagai anak-anak Tuhan, kami punya pengharapan akan kehidupan yang kekal.
Terima kasih Tuhan Yesus sudah mau berkorban bagi setiap kami, mau menebus dosa-dosa kami. Terima kasih untuk pengampunan, untuk penebusan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kami juga mau memberitakan tentang Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan kami mau menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau berbagi, kami mau peduli dengan orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati untuk adik-adik yang ada di rumah, berkati juga untuk orang tua yang mendampingi adik-adik di dalam sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik yang ada